Dalam merekrut karyawan, jika memilih antara skill dan karakter, maka pilihlah karakternya. Karena apa? Karena skill dapat diasah, sedangkan karakter itu sulit untuk diubah. Bersama saya Kridadya Yuda di Belajar Bisnis Retail, kita ulas secara lengkap tentang tips memilih karyawan toko kelontong. Tips yang pertama, cari karyawan yang berasal dari desa kita sendiri. Nah, kenapa kok kita harus mencari karyawan yang berasal dari desa kita sendiri ya? Selain kita bisa membantu perekonomian tetangga kita sendiri, tentunya dengan merekrut karyawan yang berasal dari desa atau lokasi di mana toko kita berada, setidaknya keluarga mereka, kerabat mereka akan ikut berbelanja di tempat kita. Kemudian yang kedua, cari karyawan yang karakternya baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita memilih antara skill dan karakter, maka kita harus memilih karakternya yang utama. Nah, kita harus melihat nih keseharian calon karyawan yang akan kita rekrut. Kesehariannya itu seperti apa sih mereka? Karena yang akan kita rekrut kan tetangga kita sendiri. Seharusnya kita tahu dong bagaimana karakternya, bagaimana keseharian mereka. Kalau memang kita tidak tahu bagaimana kesehariannya, maka kita bisa bertanya kepada tetangga mereka. Kalau memang calon karyawan tersebut itu berkarakter baik, sifatnya baik, di lingkungan baik, di masyarakat baik, saya pastikan tetangga calon karyawan yang kita minta atau kita tanya itu pastinya akan secara tegas memberikan rekomendasi kalau calon karyawan tersebut itu memang benar-benar karakternya baik. Kemudian yang ketiga, kita cari karyawan yang minimal lulusan SMA sederajat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika merekrut karyawan itu adalah merekrut karyawan dengan minimal pendidikan itu SMA sederajat. Karena apa? Pastinya kita akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan. Bukan berarti kalau yang SMP itu bodoh dan tidak bisa bekerja, bukan seperti itu. Saya tekankan seperti penjelasan saya tadi, kalau lulusan SMA itu kita akan lebih mudah dalam membimbingnya, lebih mudah dalam memberikan tugas dan lain-lain, sehingga karyawan itu mampu mengemban semua tugasnya secara optimal. Kemudian yang keempat, cari karyawan yang bisa komputer atau bisa diajari komputer. 3 karyawan yang bekerja di tempat saya dulunya itu juga tidak bisa komputer, teman-teman semuanya. Tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer, bahkan menghidupkan komputer dan mematikan komputer pun itu tidak tahu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lancar semuanya. Sudah bisa mengoperasikan aplikasi kasir, sudah bisa membuat laporan menggunakan Excel dan lain sebagainya, sudah bisa dilakukan semuanya. Walaupun kita mencari seseorang yang bisa komputer, tapi ini bukan syarat utama ya. Syarat utamanya itu ya tadi, karakter. Kita harus lebih pilih karakternya dulu ditimbang skillnya, karena skillnya itu bisa diasah asalkan kita merekrut karyawan itu minimal pendidikannya itu SMA. Karena saya punya keyakinan nih teman-teman semuanya, misalkan pendidikan itu minimal SMA, maka mereka akan lebih mudah untuk diajari dalam mengoperasikan komputer. Berbeda halnya jika mereka itu pendidikannya SMP. Kalau di SMP itu pengenalan komputernya itu kan kurang ya. Maka dari itu untuk membimbing mereka dalam mengoperasikan komputer tentunya akan lebih susah. Bukan tidak bisa, tapi kita sebagai pemilik toko kan pengennya itu kan karyawan cepat bisa menguasai komputer. Nah, maka dari itu tidak salah kalau kita harus memilih karyawan dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Kemudian yang terakhir ini ya, yang kelima, cari karyawan yang ikhlas, yang mau bekerja keras dan berkomitmen dalam memajukan toko. Nah, biasanya saya sendiri itu mewawancarai calon karyawan dengan memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawabnya seberat mungkin. Dari belanja, kemudian input barang, menata barang, melakukan penjualan, membuat laporan, kemudian melakukan stok omnam. Semuanya saya ulas satu persatu dan saya konsep itu semua menjadi sebuah pekerjaan yang berat dan tidak mudah dilakukan. Semua itu saya lakukan hanya untuk mengetahui bagaimana respon calon karyawan, apakah mereka itu mampu atau tidak. Kalau mereka dirasa mampu, yang sudah-sudah mereka akan menjawab insya Allah siap melakukan semua pekerjaan itu.
Tapi ini pernah ada pengalaman satu kali teman-teman semua. Sempat pernah ada satu orang yang sudah siap dan menerima, tapi akhirnya mengundurkan diri sebelum bekerja. Katanya setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak mampu, katanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita jangan paksakan, karena berarti calon karyawan tersebut menurut saya sendiri kurang ikhlas dan nggak mau bekerja keras. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya itu tidak seberat yang kita sampaikan, karena kita juga punya kebijakan-kebijakan, kita juga punya batasan-batasan karyawan itu harus bekerja sampai mana, terus kemampuan karyawannya itu seperti apa. Kita juga punya batasan-batasan itu. Tapi hal tersebut itu sangat penting ya dilakukan saat kita itu merekrut karyawan, atau di saat kita itu mewawancari karyawan, agar kita tuh tahu bagaimana responnya. Itu tadi teman-teman cara saya dalam merekrut karyawan. Cara-cara tadi itu yang saya lakukan teman-teman kalau saya ingin merekrut karyawan baru. Utamakan karakter daripada skill. Kita harus minta rekomendasi dari tetangga kita harus minta rekomendasi dari orang lain biar kita tahu bagaimana karakter seseorang yang akan kita rekrut. Apabila ulasan saya ini membantu, maka jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.